Dimanapun kita berdagang, Bapak Ibu, dimanapun berusaha, jual beli, manggaleh itu, dari semua waktu detik per detik itu harus ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita lupa, Ibu dan Bapak, ketika berdagang lupa dengan Allah, disitulah bekal akan digoda dengan yang namanya transaksi perdagangan yang tidak halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah atau anggota P3U Lubuk Sekaping yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian tuan rumah tentunya istimewa, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam yang penuh berkah ini, di suasana yang asri, yang cukup indah ini, Bu Bapak, ditemani lampu-lampu yang indah, tidak ada lagi kata yang pantas selain sebuah kebahagiaan malam hari ini, sebuah keutamaan nikmat yang kita dapatkan malam hari ini. Kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, juga kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahim untuk mengadakan arisan kita pada malam hari ini. Lai siap-siap sadarnya Pak Ibu. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya. Baik sakit badan, sakit kantong kan ada ya Pak ya. Karena pedagang kok caritonyo kadang balabo, kadang rugi, kadang pulang pokok ya Pak Ibu. Kadang-kadang usaha sedang naik rezeki, tapi kadang pelanggan sedang sepi gitu. Jadi itulah pakaiannya para pedagang yang harus Ibu Bapak lalui. Tapi tetap kita harus banyak bersyukur. Yang jelas malam hari ini kita masih sia-sia seadanya. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin para anggota P3U yang dimuliakan Allah, sebagai dasar tausiah kita malam hari ini, tadi saya bacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 36.
Di dalam surah An-Nisa ini Bunda Bapak, secara garis besar ada dua macam hubungan yang harus kita baik keduanya. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan awak dengan sesama manusia. Itulah yang kita kenal dengan istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas Ibu dan Bapak, itu diurai secara lengkap urutannya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Yang kedua-dua harus elok awak pun, harus baik awak. Kalau bisa mengarah kepada sempurna. Baik bagaimana kita kepatuhan kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, kita berharap Ibu dan Bapak, apapun aktivitas awak bersama-sama kok, Allah hendaknya ridho melihat seluruh aktivitas awak kok, dari awak jago lalu beraktivitas pagi, siang, sore, sanjung, malam, sampai lalu awak lihat. Kalau bisa Ibu dan Bapak, seluruh detik yang kita lalui, seluruh tempat yang kita tempuh, kita berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dalam pengabdian pada Allah. Jadi mengabdi, menyembah Allah kok dalam konsep di mana saja. Tidak harus di masjid Ibu dan Bapak. Di seluruh tempat, di seluruh waktu, tidak ada yang lepas dari kita dalam konsep mengabdi, penyembahan diri kepada Allah. Inilah dalam ayat-ayat dikatakan di awal ayat surat An-Nisa ayat 36 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Apa maknanya? Dan sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah. Jangan engkau persekutukan Allah itu dengan sesuatu pun. Jadi makna mempersekutukan Allah itu, menyembah Allah itu bisa tafsirkan secara luas. Kita disuruh menyembah Allah. Nah, menyembah itu dalam tataran mungkin ibadah yang mahdhah, yang jelas. Salat, puasa, zakat, itu bagian ibadah yang jelas, yang sudah ada aturan khususnya Bunda Pak. Ini yang pertama. Kemudian juga ada ibadah muamalah yang lain, hubungan lain, transaksi jual beli dan sebagainya. Maka kita harus Bunda Pak melalui konsep pengabdian tuh. Penyembahan pada Allah itu harus sempurna. Karena kita ini namanya abdun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah kepadaku. Berarti berapa? Walaupun Bapak Ibu pedagang, pengusaha, itu harus kita jalani seluruh dagangan awak itu, seluruh waktu berdagang, seluruh waktu berusaha itu dalam konsep mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh lepas tuh. Dimanapun kita berdagang, Bapak Ibu, dimanapun berusaha, jual beli, manggaleh itu, dari semua waktu detik per detik itu harus ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita lupa Ibu dan Bapak, ketika berdagang lupa dengan Allah, disitulah mereka akan digoda dengan yang namanya transaksi perdagangan yang tidak halal. Maka ada istilahnya kadang awak talupo, namanya menipu dalam jual beli, berlaku curang dalam jual beli, dan sebagainya. Itulah yang tidak kita inginkan. Karena itulah konsep hati kita bersama, Bapak Ibu bersama. Yang pertama dulu, mari hubungan baik dengan Allah itu harus wak sempurnakan. Izin dulu Pak. Nah Pak ya, berarti kalau Pak bicara nanti.
Ya, mohon izin dulu Pak sebentar nanti. Jadi dimanapun tadi Pak dalam konsep perdagangan itu jangan sampai nanti kita lari daripada konsep pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlupa, Pak. Sebab kalau terlupa itu tadi bisa terbisikkan oleh syaitan tadi berusaha berdagang di jalan yang tidak benar sesuai aturan agama. Maka kau yang kenal tadi, mungkin Ibu Bapak sering mendengar ketika bicara persoalan dagang tuh tidak boleh curang tadi, telah dijalin dalam surat Al-Mutaffifin tadi. Itu yang pertama. Yang kedua Ibu Bapak caranya dalam berdagang itu jangan sampai lalai awak dalam mengabdi pada Allah, terutama ibadah mahdoh tadi. Contohnya sembahyang. Apa maksudnya? Jangan sampai lalai awak Ibu dan Bapak, ketika azan nurang kita masih sibuk bertransaksi dengan dagangan kita. Itu sebenarnya rugi Ibu dan Bapak. Ini godaan karena Ibu Bapak tahu bahwa rasanya bana lama awak kadang-kadang sedang azan orang pembaliku tiba ya rami-rami ke awak. Ikut ujian Ibu Bapak. Sanggup Ibu Bapak bisa menjalani ujian seperti ini atau tidak benar? Maka jangan sampai ketika sudah datang waktunya ibadah tadi seperti ibadah mahdoh salat itu lah azan orang kita bisa untuk segera awak beribadah, segera awak berwudu. Jangan sampai awak lalai pula beko sholat. Nah, apalagi nanti Ibu Bapak kalau bisa sholat itu berjamaah nanti. Karena pahalanya besar. Sebab kalau awak lalai sholat, berarti kerugian yang besar pada kita. Nah, jadi ini hati-hati. Jadi itu yang pertama. Jadi konsep pertama tadi hablum minallah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan persekutukan Allah. Jadi kalau awak duakan, artinya kan, lah tiba azan tadi bunyi di masjid. Karena rata-rata Ibu Bapak rasanya awak dimapun awak bakada ya Pak Ibu. Azan kan lagi tadanga Pak Ibu. Kan lagi tadanga Bu. Karena rata-rata satu lilang adu masjid awak danga. Lalu di telinga awak gitu. Jadi itulah mari hati. Ketikalah bunyi azan dipanggil, hayya 'alas shalah. Mudah-mudahan Bu azan yang memanggil mari salat itu tersentuh hati Bu Bapak para pedagang, pengusaha, dimanapun berada, mari wak sekuat tenaga wak tinggal dulu aktivitas itu. Yakin iman lah Ibu Bapak, jangan ragu awak, insya Allah dengan ditinggalkan itu tidak akan rugi awak doh. Maka nih Ibu rahasia-rahasia sukses para pedagang besar Ibu, ini di sebagian pedagang besar, orang-orang yang hebat berdagang itu, ternyata ada orang yang ketika azan tulah kamu mulai azan, kadangnya sauk dulu. Dia tutup dulu Ibu Bapak. Bahkan orang tahu dia kalau langganannya itu dia tidak mau datang ketika waktu-waktu sholat masuk karena dia tahu. Dia tutup dulu kada itu dulu. Kalau sudah pelanggan itu nanti langganan yang kita Ibu Bapak, walaupun nak tutui, kalau itu awak yang punya rezeki Ibu Bapak, ditunggunya awak sampai sudah sembahyang tuh. Tidak akan lari ke orang lain, yakinlah Ibu Bapak. Bahkan nanti ketika dia sudah sholat kembali buka kedainya itu, bahkan jauh lebih ramai daripada yang dia dapatkan ketika dia berinteraksi ketika sudah masuk waktu sholat yang dia melalaikan sholatnya. Jadi dua ruginya, dunia akhirat, untung galehnya pelanggannya pun kurang dapatnya, apalagi kerugian di akhirat kelak. Itulah, ini bagian yang pertama, mari Ibu dan Bapak, kita sama-sama berusaha maksimal, apapun aktivitas yang lalu itu, mari kita lakukan dalam pengabdian yang sungguh-sungguh pada Allah. Jangan wak duakan Allah. Termasuklah nanti Ibu Bapak, seandainya kita menomor duakan bagian perintah Allah, berarti patuhlah wak kepada manusia yang menjadi pelanggan kita daripada menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua namanya hablum minan nas. Nah, jadi apa Ibu Bapak? Hubungan dengan Allah kok perlu. Hubungan dengan manusia lain juga perlu. Tidak boleh tempang salah cie Ibu Bapak. Apa maksudnya? Seandainya pun dia rajin sholat, nah Allah ridho, sayang, sembahyang rajin, puasa rajin, tapi di sisi lain
dia tidak baik dengan manusia lain, itu tidak pas tuh. Contohnya sembahyang rajin, puasa sunat rajin, tapi hari-hari yang dia lalui, orang lain sering sakit hati pada dia. Asal mengeceknya, sakit hati orang lain. Kalau bergaul, suka mengunjungi orang lain. Jadi hubungan manusia tidak baik. Itu tidak sempurna. Atau sebaliknya, di orang lain manusia dia baik. Hablum minan nas baik, tetangga baik, di orang tua baik, dengan teman sejawat baik, sesama-sama kawan-kawan di P3U baik, tetapi dia tidak sholat. Bisa, Bu? Tidak bisa. Tidak sempurna. Berarti keduanya harus ambil. Baik dengan Allah tadi, juga dengan hubungan manusia. Jadi Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 kau diurut ibu napa? Urutan kasih awak baik manusia kau. Itulah diurut sampai yang paling dake sampai yang paling jauh. Nah, urut ibu napa? Yang pertama, hablum minan nas itu adalah kepada kedua orang tua kita. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukurlah ibu dan bapak, seandainya orang tua awak masih ada, Bu, masih ada ayah awak, ama awak, walaupunlah tua, walaupun sudah sakit-sakit hari ini, kita masih banyak bersyukur. Alhamdulillah. Inilah kesempatan awak berbakti, Bu. Kesempatan berbuat baik, jangan awak kasarugo, Bu. Ada ama awak ini yang lah tua, inilah kesempatan awak untuk mengurusnya, Bu. Berbuat baik, itulah jalan awak kasarugo, Bu. Harus mari awak sama-sama sabar dalam merawat, melayani, mabehan, mengurus orang tua awak yang masih hidup. Ini bersyukur alhamdulillah. Sebab kenapa tidak semua saudara kita yang lain masih hidup orang tuanya. Adalah meninggal kedua orang tua awak, ada ayahnya lah meninggal, ada amaknya sajalah meninggal. Maka ketika masih diberikan kesempatan berbaik kepada kedua orang tua kita, mari kita maksimalkan. Jangan sampai menjadi anak-anak yang tergolong durhaka pada orang tua. Yakinlah ibu dan bapak, doa orang tua itu menjamin atau memudahkan, melancarkan usaha dagang yang bapak ibu lakukan. Nah, itu yakinlah tuh. Kenapa mungkin orang yang sukses berdagang? Di antara satu rahasianya, karena dia adalah sebagai anak yang berbakti pada orang tuanya. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Nah, jadi itu yang hidup. Kalaulah meninggal orang tua, tetap awak harus berbakti. Baca caranya dengan memperbanyak doa. Karena kalau meninggal Adam tadi, izamat atau anak yang kota amalu, illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam tuh habis amalnya. Kecuali satu di antaranya adalah doa anak yang soleh. Jadi jangan lupa ibu bapak, mari selalu di setiap waktu sholat kita, di waktu-waktu mustajab doa, jangan lupa awak mendoakan yang terbaik untuk orang tua. Bagian doanya, doakan ayah ama awak yang di alam barzakh di kubur itu, di antaranya mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diampuni dosa-dosa ayah ama awak dalam kuburannya, diterangi kuburnya, dijauhkan orang tua kita itu dari azab kubur. Amin ya Rabbal alamin. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah kepada manusia itu, kepada kedua orang tua. Kita percepat saja, Bu. Setelah orang tua kamal, Bu, urutan yang paling dekat lagi. Yang pertama tadi wabil walidaini ihsana. Yang kedua wabizil qurba. Karib kerabat. Siapa yang karib kerabat? Orang-orang yang mempunyai hubungan nasab dengan awak. Ikut kepada Nabi, kalau Nabi adalah kerabatnya adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kalau siapa tuh? Ikut yang ada hubungan laki awak, yang ada hubungan darah awak. Siapa ibu apa? Saudara awak ya, abang awak, adik awak, itu para awak harus menjaga hubungan baik. Ayah awak,
Kemudian saudara laki-laki perempuan ayah awak. Siapa nama tu? Mak tu, ama, yete, ante, oom. Yang ada saudara kandung dengan ayah awak. Atau saudara kandung dengan ibu awak. Siapa? Anak-anak kita seluruhnya. Baik laki-laki atau perempuan. Maka tidak boleh terputus hubungan silaturahim dengan anak-anak awak. Kasih cucu-cucu awak. Jadi kan kabah tu apa? Lah punya cucu Pak Ibu? Pak Haji lah mana cucu Pak Haji? Alhamdulillah. Awak lupa cucu lah dah Bu. Alhamdulillah. Iya. Kabarnya iya. Lain lo sanang Pak cucu kok ya Pak Haji? Nah, barana lain lo sanangnya kecil yang lo cucu ya dah ya. Awak lo cucu. Pak cucu lain lo sanangnya. Jadi bersekolah Bu apa? Cuma pesan ayatku adalah terhadap semua cucu itu awak harus memandang dengan pandangan adil. Nah, tidak ada bedanya cucu dari anak padusi, cucu anak laki. Itu sama Ibu. Jangan sampai berbeda loh Bu. Walaupun ada istilahnya kini, kok cucu awak, kok cucu orang. Ya Bu ya. Dalam konsep agama itu tidak laku tuh Bu. Kita harus adil. Semua cucu baik dari anak laki-laki atau anak perempuan, mari tetap kita sama-sama menjaga hubungan baik dengan dia. Lah, karib kerabat. Sialai. Wal yatama. Lah, sudah karib kerabat, anak yatim. Kalau ibu bapak kasih tahu, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Si anak yatim? Anak yatim itu adalah yang meninggal ayahnya. Dan dia belum balik. Dia anak yatim itu adalah man mata abahu, orang yang meninggal ayahnya dan dia belum sampai balik. Itulah yang konsep yatim itu. Ini yang harus diutamakan kita berbuat baik kepadanya. Kemudian siapa lagi mana Pak? Wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nah, orang miskin mungkin ibu bapak yang kemampuan ekonominya di bawah daripada awak. Kalau kita ibu bapak yang pengusaha, kok panggalnya kok lah, kenapa tergolong orang kemampuannya menengah ke atas. Kayu-kayu lah istilahnya, ya. Karena kalau lah pedagang tuh indikasinya orang kayu tuh, nah, itu indikasinya alhamdulillah pede. Nah, sebabnya panggaleh. Nah, yang kayu itu orang panggaleh, Bu. Istilahnya. Iya, alhamdulillah. Jadi konsep tadi kita sampaikan, berbuat baik itu mendapat di dalam ayat itu adalah jangan lupa awak tadi kepada orang-orang yang miskin. Wabil walidaini wal ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin, orang miskin. Yang kalimu wal jari dzil qurba adalah tetangga dekat. Nah, lah. Itu juga harus baik Ibu Bapak. Siapa tetangga dekat yang dake rumahnya Jawa. Sehingga bamu ku dakenya Bu. Iku hadis mengukanya biar lebih jelas. Ketika ada hadiah Bu. Ingin wak berikan pada tetangga wak. Bagaimana pernah nih ditanya Rasul, bagaimana ya Rasulullah? Aku punya satu hadiah, kasih dia. Maka Rasul mengajarkan, berikanlah kepada tetanggamu yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Itu nandake. Kalau dari rumah wak, tiba di pintu rumahnya yang paling dekat meterannya, ikulah tetangga yang paling dekat yang berhak dengan satu hadiah tadi. Berarti apa pasalnya Bu? Itulah yang harus awak berbuat baik dengan tetangga yang paling dekat. Jangan sampai awak putuilo silaturahim dengan tetangga yang dekat. Itu yang penting Bu. Dalam awak suka duka kabar buruk beko, yang paling dulu tahu awak dalam keadaan kabar buruk Ibu Bapak adalah tetangga yang dekat. Tidak saudara awak di tahu Bu. Tapi adalah tetangga yang dekat dengan rumah kita. Karena itulah kita perlu menjaga selalu Ibu Bapak. Jangan sampai pula awak putus silaturahim dengan tetangga yang dekat rumah awak tu. Muko, belakang, kida, kanan, sadonya lah. Nah, wal jari dzil qurba. Kemudian wal jari dzil junubi. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Nah, jadi dekat juga, jauh juga. Baru wasahibi bil jambi, teman sejawat. Nah, jadi kok kalau siapa teman sejawat? Mungkin yang sama sekolah Jawa,
yang samukan tuanya, termasuk lah Bu. Ibu bapak dalam P3U namanya teman sejawat wasahibi bil jambi, yang pahala tari berbuat baik sesama anggota P3U. Berarti ada dasarnya dalam Al-Quran. Teman sejawat. Ada satu masyarakat kita sama apanya jenis usahanya, sama panggale, sama pedagang. Inilah namanya, ini perlu berbuat baik. Makanya acaraku sekali bulanku adalah acara yang sangat luar biasa, yang sangat dianjurkan sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa 36. Yang terakhir, wabnis sabil. Kita berbuat baik kepada orang yang dalam perjalanan. Ibnu Sabil, mungkin nanti dia perjalanannya itu adalah membutuhkan bantuan kita, membutuhkan kebaikan kita, maka kita juga memberikan kebaikan kepadanya. Ditutup ayatnya oleh Allah. Ayat itu ditutup oleh Allah. Innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak suka mangkana dengan orang-orang yang muhtalan, yang sombong, fakhura, lagi membanggakan diri. Bah, maksudnya kalau anda mau berbuat baik ke orang lain, merasa hebat seorang, itu sombong namanya. Allah tidak suka. Fakhura, membanggakan diri, membanggakan kekayaan, membanggakan kecantikan, membanggakan mobil yang mewah, termasuk membanggakan dagangannya. Allah tidak suka. Berarti Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan dirinya. Maka jadilah ibu bapak sebagai manusia-manusia yang selalu rendah hati, yang tawadu, karena semua yang Allah berikan adalah titipan sementara. Bisa saja nanti Allah ambil kembali dengan cara yang Allah maunya. Karena itu ibu bapak, mari kita selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lalui Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, mari ibu dan bapak, karena tadi kajian kita hablum minallah, mari selalu jago ibadah awak, jangan sampai lalai ibadah awak dengan Allah tuh karena perdagangan yang kita lakukan. Kemudian mari kita jaga tadi hubungan baik kita dengan seluruh manusia sesuai dengan urutan yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bermanfaat ibu dan bapak, dan bisa menjadi tambahan amal ibadah bagi kami yang berbagi ilmu yang mungkin sedikit ibu dan bapak. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbanyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku usaha yang bermanfaat. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Indra Sulaiman. Mudah-mudahan